Maaf ya, banyak kesibukan. Malam, Bu. Masih menemani kami ya. Capek. Oh, Iya, terima kasih sebelumnya. Jadi teman-teman, tema kita kali ini ialah seperti tadi saya sampaikan, bersahabat dengan kematian. Ya, silakan Pak Loki. Asik. Asik. halo Bu, kita Apa- ketemu lagi. Ketemu lagi Pak Loki. Gak apa-apa, Ya, tadi aku seneng dengernya kok. ketemu pun ini tadi siang. Oke, terima kasih. Kalau Selamat aku malam. ngantuk jangan ini ya. Iya Bu, Aku matiin dah suaranya mute. baik. Selamat malam Bu Ros, selamat malam Pak Loki. Bu Hilda dan Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Eh, Bapak Ibu, pada malam hari ini bukan pengajaran. Pada malam hari ini kita berbincang-bincang tentang kematian. Jadi di sini kita bersama-sama menggali dari sebuah buku. Buku ini diberikan oleh Ibu Hilda hari Sabtu lalu dengan judul yang sangat menarik ya, Bersahabat dengan Kematian. Oleh karena itu, kita coba untuk bersama-sama melihat mengenai waktu jika memang karena bukunya ya lumayan ya 150 halaman lebih mungkin. Itu nggak mungkin satu kali pertemuan kalau mau mendalami. Kalau Bapak Ibu suka, mungkin bisa diadakan untuk berikutnya. Namun jika tidak, kita bisa beralih ke topik yang lain. Baik, Sambung ya Pak. ya bersambung. Jadi di sini kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Jadi saya pun baru membaca buku ini hari Sabtu kemarin. Baru baca diberikan oleh Bu Hilda. Terima kasih sekali Bu Hilda memberikan inspirasi. Eh, kita akan mulai ya. Izinkan saya share screen ya, Bu. Iya Pak. Jadi di sini kita lebih melihat seperti bedah buku tapi tidak komplit dalam arti kita berbincang-bincang tentang kematian. Baik, saya besarkan. Apakah sudah jelas atau perlu dibesarkan? Masih kecil sih Pak. Masih kecil. Oke. Full. Iya, Full. Sudah besar? udah. Sudah ya. Bersahabat dengan kematian. Mengerikan ya, Bapak Ibu. Mengerikan nggak? Bersahabat dengan kematian. Kita Iya. ini ya, Ya, interaktif ya. mengerikan, Pak. Tapi kalau Tapi kan tujuannya semua itu mesti apa sih? mati. Iya. Kalau tujuannya nggak Ya, jelas akan itu mana? dialamin. Ya kalau Nah, ya. kan nggak tahu Tapi nih. harus apa Gitu sedia kan? payung sebelum hujan. Betul. Jadi kalau aku kalau udah langsung dijemput Tuhan Yesus tuh langsung diangkat santai-santai Ya, lanjut, langsung Pak. dijemput jelas tujuannya. Lanjut, Pak. Oke. Bersahabat dengan kematian. Sebagian orang tidak suka berbicara tentang kematian. Betul ya? Sebagian orang lebih suka berbicara tentang kehidupan, rencana-rencana, baik pengembangan diri, pengembangan kekayaan, dan lain sebagainya. Tetapi begitu kita bicara soal kematian, seolah tabu. Ah, udahlah, jangan bicarakan. Sering begitu ya. Waktu eh, saya datang di Malam Kembang seorang sahabat yang meninggal, kita berbincang-bincang. Nanti kamu gimana? Mau saya tanya begitu. Dibakar atau dikubur? Nah, masing-masing punya argumen teman-teman ini. Dengan segala positif negatifnya. Terus ada yang nyelutuk begini, Bapak Ibu. Udahlah, jangan dipikirin. Loh, kalau nggak dipikirin, nanti keluarga kita bingung loh, nggak tahu kita maunya gimana, saya bilang begitu. Ya kan? Jangan-jangan suami istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, kita maunya diapain. Terus yang memutuskan mereka.
oh masuk kolumbarium atau apa deh gitu ya. Eh, bukan kemauan kita. Sebetulnya hal ini nggak perlu ditakutkan. Karena lahir dan mati itu satu paket. Nggak bisa mati kalau sebelum lahir. Pasti ya, seperti mata uang kan. Jadi satu paket. Bayi orok lahir menangis di rumah sakit, orang tuanya gembira sekali. Sejak saat itu juga tercatat tanggal kematiannya kan. Jadi kita nggak bisa sebelah gitu. Bapak Ibu suka nggak umur panjang? Kalau sehat suka Pak. Ya, Kalau asal sehat, jangan sakit, Pak. Nggak usah kepanjangan. asal jangan sakit. Iya, sehat nomor 1. Sehat nomor 1. Tapi jangan Biasanya orang, panjang-panjang juga umur ya. Susah kenapa lagi. Bu? Kalau kelebihan umurnya 85 kan pas tuh masih sehat. Kalau udah 10 emang nggak kuat kali Pak Rocky. Udah banyak ada temannya udah banyak meninggal duluan ya Tante ya. Ah, Iya, itu. makanya Thomas. Teman-teman udah pada nggak ada. Iya, makanya. Komentarnya ntar belakangan ya. Masih ingat nggak Lanjut, siapa lanjut. yang tertua, manusia tertua yang pernah tercatat di kitab suci? Itu namanya Metusalah. Itu 969 tahun. Kalau dia hidup di seumur segitu, kalau kita hidup di umur itu, Waduh, hebat sekali. wah, anak cucu kita bagaimana ya? Cicit, grand cicit, oh ke bawah terus bagaimana ya? Eh, mungkin kita nggak happy juga. Ngomongannya juga nggak nyambung. Bapak Ibu, kita akan membahas pandangan Henry Nouwen. Siapa Henry Nouwen? Ini orang pinter. Dia lahir tahun 32, meninggal tahun 96. Jadi berapa itu umur itu? Kalau dikurangin. 60 berapa itu ya? 64 atau berapa? Iya, Iya, Ya, 64. dia 64. seorang dia seorang pastor ya, Yesuit, profesor, penulis, teolog. Dia mengajar di mana-mana. Di Notre Dame, dia dari Belanda, lahir di Belanda. Di Notre Dame, di Yale ya, di Harvard, Utrecht, banyak sekali. Eh, karena sangat aneh, sangat brilian. Dia menulis 39 buku dan ratusan artikel. Karya dia yang terbaik salah satunya adalah Anak yang Hilang. The Return of the Prodigal Son ya. Itu mendapat peringkat ke-66 dari 100 buku Kristen terbaik di dunia ya pada tahun 2014. Melihat ini biografinya keren sekali ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu membacanya juga nggak mudah sebetulnya. Buat saya, karena saya nggak pinter. Jadi waktu membaca itu ya tertatih-tatih begitu. Diperlukan suatu paradigma baru untuk mengerti yang dia pikirkan. Tapi walaupun orang sehebat ini, Bapak Ibu, punya kelemahan juga. Dia takut kesendirian. Takut ditinggalkan teman-teman. Jadi pastor ini nggak sempurna dalam semua ya, dalam kepribadian juga. Dia belajar banyak hal termasuk psikologi. Untuk menggali dirinya sendiri juga sebetulnya. Seperti Romo Budi lah. Psikospiritual. Yang tidak salah satu yang didalamin. Tapi dia sangat brilian. Nah Oh, ini itu bukunya. Koko ya. Kenapa? Maaf Pak Loki, maaf.
Oh, oke. Ini bukunya Henry J.M. Nouwen, Karunia Kita yang Terbesar. Sebuah renungan tentang bagaimana menghadapi kematian dan memberikan layanan rawat yang baik. Kita sedikit mengulas ya mengenai hal ini bersama-sama. Dalam hal ini, karena kita open, seperti teman gitu duduk bersama, lingkaran dalam kursi melingkar, saya hanya fasilitator untuk bersama-sama melihat cara pikirnya dia. Oke. Di dalam buku ini, untuk supaya lebih mudah mengertinya, kita harus terbuka dengan perspektif atau cara pandang yang baru. Yaitu kita memiliki niat untuk mengubah pemahaman kita dengan membaca ini ya, tentang kematian dan peristiwa akhir, karena kita kadang-kadang melihat peristiwa akhir dari segala-galanya itu kan kematian. Terminal, habis, sudah nggak ada ceritanya lagi. Dirubah menjadi cara pikir yang kematian itu adalah sebuah proses transformasi, suatu perubahan. Jadi bukan akhir dari segalanya. Ini tidak bertentangan dengan Katolik. Dia kan pastor Katolik, SY kan. Jadi memang sesuai dengan KGK, ajaran magisterium. Cuma kita biasanya agak terpola setelah mati kita diadili dengan pengadilan pribadi. Surga atau neraka. Surga bercabang dua, langsung masuk seperti keinginan Pak Thomas, Bu Linda, atau mampir dulu di purgatorium. Nantinya ke surga. Kita sudah terbiasa terpaku dengan ajaran. Itu nggak salah. Benar, ajaran KGK itu. Magisterium, ajaran gereja. Tapi ini cara pandang baru. Tidak bertentangan ya, tidak bertentangan. Coba kita buka perspektif bahwa rasa takut diadili. Ya kalau mati aku masuk surga, enak cepat mati deh. Nggak takut deh. Kalau aku mati masuk neraka atau sebaik-baiknya masuk api penyucian, dah di dunia dulu. Lebih enak gitu kan. Sudah yakin di dunia lebih enak, bisa makan sate, bisa makan macam-macam. Daripada spekulasi, jangan aku masuk neraka. Sehingga cara pandang kita di sini harus dirubah. Kematian adalah sebuah transformasi. Kemudian kita merenungkan hidup kita sendiri. Masing-masing ya. Apakah kematianku nanti menjadi berkat bagi orang lain? Jadi bukan selesai gitu saja, tapi menjadi berkat bagi orang lain dan bagaimana menghadapi keduniawian kita, kefanaan kita dengan keberanian dan harapan. Jadi kita memiliki harapan. Saya kaitkan di sini nanti ternyata ya intinya ini kerahiman ilahi. Tetapi saya nggak tahu Henry Nouwen itu devosan kerahiman ilahi atau tidak. Saya nggak tahu. Karena tidak tercantum. Tetapi berbahagialah kita yang menjadi devosan kerahiman ilahi. Kemudian dalam membaca buku ini, kita harus berinteraksi dengan kalimat-kalimatnya, teks-teksnya itu secara spiritual. Tidak langsung mudah dipahami dengan cepat seperti membaca Quran.
Jadi ada perbedaannya. Jadi gimana ngomongnya? Kalau kita bacanya cepat sekali, nggak bisa. Jadi nikmati pelan-pelan. Jadi membacanya dengan emosi dan spiritual. Supaya kita mendapatkan manfaatnya. Oke, Bapak Ibu. Banyak pertanyaan dulu ya. Yang mungkin bisa memancing kita untuk masuk ke dunia persahabatan dengan kematian ini. Yang ditulis oleh Henry Nouwen. Pertanyaan ini pun, pancingan ini pun ditulis oleh Henry Nouwen. Jadi saya tidak mengarang. Dikatakan demikian. Apakah mungkin mempersiapkan kematian kita dengan perhatian yang sama seperti orang tua kita yang telah mempersiapkan kelahiran kita? Kalau mau kelahiran itu kan macam-macam tuh yang dipersiapkan, ranjangnya, stroller, macam-macam deh gitu ya. Ada piringnya nanti, ada pakaiannya, ada manggue. Oh, pokoknya macam-macam dipersiapkan dengan baik. Bahkan ada makan-makan, pesta dan sebagainya. Terus ibunya dibuatin ayam apa itu yang dimasak khusus dengan obat. Terus perutnya diikat dan sebagainya. Tetapi itu untuk kelahiran. Sedangkan untuk kematian biasanya diabaikan. Aku sibuk. Nah, sibuknya itu dibuat-buat. Karena sengaja nggak mau mikirin persiapan kematian. Jadi bisa jadi memang sibuk beneran. Tetapi ya pasti punya waktu lah ya. Sebulan sehari atau 1-2 hari untuk memikirkan kematian kita masing-masing. Sesibuk apapun. Biasanya dihindari. Menakutkan. Dan ini pengalaman saya pribadi. Aduh, kalau dikremasi kan panas ya. Yang panas itu karena saya sekarang kalau pegang panci di atas kompor ya panas gitu kan. Seolah-olah nggak mati-mati. Jadi sarafnya masih, saraf motoriknya mengirim sensor ke otak panas gitu. Nah kalau udah mati kan nggak bekerja itu. Neurit dan dendritnya nggak nggak berfungsi gitu ya. Waktu itu saya berpikir, wah panas. Dikubur aja dingin. Apalagi di pegunungan. Yang menghadap sungai dan seterusnya. Jadi persiapan kelahiran sedemikian ekstrim, baik. Persiapan kematian sedemikian ekstrim buruk. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah mungkin mempersiapkan kematian itu sama baiknya dengan mempersiapkan kelahiran? Yang kedua, apakah kita menantikan kematian kita seperti seorang sahabat yang ingin menyambut kita pulang? Jadi kematian itu sebagai sahabat kita, mau datang menyambut kita pulang. Yang namanya sahabat kita berpelukan gitu ya, seperti teletabis gitu. Atau kita menolak, jangan datang dulu. Pekerjaanku belum beres. Anakku, suamiku, cucuku, apa deh, istriku masih membutuhkan aku. Kasihan mereka, tambahinlah setahun. Jadi nggak mau nganggap sebagai sahabat, sebagai malaikat pencabut nyawa, memakai tongkat yang ada kayak pisaunya tajam begitu. Digambarkannya begitu oleh artis-artis itu kan. Kenapa bentuknya begitu ya nggak tahu saya juga. Kenapa tongkat ya nggak pedang atau nggak pistol. Gimana kita mau menyambut? Ini halangannya. Karena di kultur kita, komik-komik atau gambar atau di medsos gambarnya malaikat pencabut nyawa itu mengerikan. Entah hitam, entah putih, tapi kayak kayak tengkorak gitulah wajahnya gitu. Membuat kita secara iman Katolik nggak bisa menyambut sahabat kita yang akan datang itu.
Setiap orang pasti meninggal. Metusalah aja 969 meninggal juga. Nggak tahu itu ompong atau enggak. Makannya pakai sonde atau infus ya nggak ada waktu itu ya. Tapi bagaimana itu giginya? Mengunyahnya, menelannya gitu. Dan tadi teman-teman bilang nggak punya teman gitu katanya. Iyalah nggak punya teman. Jadi dia bergaulnya dengan siapa? Anjing umurnya 12 tahun sampai 15 tahun. Katakan dia pelihara Golden Retriever. Mati, ambil lagi anak anjing lagi. Mati sampai berapa ratus kali gitu ya. Temennya binatang. Karena kalau manusia ngomongnya nggak nyambung. Yang satu internet, AI, mobil listrik, BYD. Ah, yang itu kan zamannya zaman kuno. Pertanyaan berikutnya. Di mana dan bagaimana aku ingin meninggal? Di rumah sakit? Di kamar? Wah, nanti suamiku takut, istriku takut, anakku takut. Atau di jalan aja ya. Di mana dan bagaimana? Wah, serangan jantung aja cepet. Seperti naik jet. Jangan naik becak gitu ya. Sakitnya kepanjangan, stroke 30 tahun. Waduh, hal ini nggak usah dipikirin yang buruk-buruk gitu. Tuhan nggak akan memberikan kamu seperti itu. Seperti Petrus saja. Itu tidak akan terjadi padamu, Yesus. Apakah kita bisa memilih mati dengan cara cepat dan enak? Atau amit-amit harus pakai ventilator? Dicabut mati, nggak dicabut, tergantung, tergantung rumah sakitnya 10 juta per hari, itu berapa gitu. Lah, punya rumah berapa, tinggal dibagi, angkanya ketemu pakai kalkulator tuh. Jadi, yang mau nyabut juga ini, pada berebut nggak mau. Kamu aja. Nggak ada yang volunteer, ya aku aja gitu. Aku cabut. Nggak ada yang volunteer biasanya. Saling menyuruh. Biar nanti penyesalannya di dia. Jadi di mana dan bagaimana kita mau mati? Coba masing-masing dari kita sekarang merenungkan. Di mana ya? Di tempat kerja atau di pasar Di rumah atau di aja, mana? Pak. Di rumah aja. AC-nya masih hidup. Terus nggak panas kan, Bu? Atau mau di mana? Nggak pernah kepikir kan? Di mana dan bagaimana? Apalagi Melalui saya suatu nggak proses kemana-mana. sakit yang kronis, panjang, atau yang akut. Cepet aja deh. Kayak bisa milih aja. Oke, selanjutnya. Dikit. Apakah aku mempersiapkan kematian atau tidak memperdulikannya dengan menyibukkan diri? Ada suatu pengalaman ya Bapak Ibu, kalau di komunitas gitu ya, atau dimanapun, beli satu peti kotak yang murah yang kosong, peti apa tuh, kayu yang mau dibakar, Hmm. yang untuk kremasi, berapa juta gitu, 3 juta atau berapa gitu, atau dari papan biasa. Coba kita masuk Hmm. 3 menit aja, Hmm. terus ditutup, teman-teman pergi. Ya kurang lebih seperti itu nantinya. Bayangin orang meninggal, Neneng. Si Om. Jadi mungkin panas gitu ya. Atau di ruangan AC ya nggak panas. Tapi gelap, sendiri, sunyi. Nah, ini ada kaitannya nanti ya dengan sendiri dan sunyi. Ini yang sering buat orang menjadi ketakutan. Berikutnya, apakah kematianku akan membuahkan kehidupan baru, Nggak tahu coba ya. harapan baru, serta iman baru bagi sahabat-sahabatku yang masih hidup? Bunyinya. Atau kematianku ini, maaf ini ada yang bocor ya. Atau kematianku ini Maaf, Bapak sekedar Ibu alasan, bisa tolong di mute ya.
mic-nya. Makasih. Ibu Mai kayaknya ya, Melani. Sorry. Makasih Bu Ros. Atau kematianku ini teman-teman datang berkumpul di lantai 1 ruang nomor sekian di Karolus atau di mana lah gitu Heaven, hanya untuk sekedar berduka cita. Kenapa dia mati? Ceritanya gimana dan sebagainya. Jadi memberi berkat nggak itu? Nanti kita lihat ya di belakang. Bagaimana supaya kematianku memberi berkat, memberi iman, memberi harapan kepada orang lain. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Sebetulnya bukanlah berapa banyak hal yang masih dapat aku perbuat, masih dapat aku upayakan. Ya. Bukan itu. Bukan berapa banyak hal yang masih dapat ku perbuat sepanjang beberapa tahun tersisa dari hidupku. Kadang-kadang kan orang berpikir begitu. Seperti saya. Saya berpikirnya Tuhan, saya berusaha untuk sering mungkin terima komuni, misa harian, ada yang bolong-bolong, terutama Sabtu. Tuhan, kalau aku sudah terima pagi ini, aku siap dipanggil nanti siang atau sore. Jangan sampai ada hari tanpa aku menerima bekal rohani ke surga ini, bekal abadi. Itu doa saya pada waktu saya menghadiri Ekaristi. Nah, biasanya saya lanjutkan, Tuhan, sisa hidupku, saya nggak tahu berapa itu, menghitung hari, aku akan memberikannya untuk pelayanan. Sebagai ungkapan tobatku atas dosa-dosa yang terlalu banyak masa lalu. Sebagai silih lah gitu. Aku tidak ingin mencintai dunia lagi. Mengurangi cinta dunia. Biasanya kan orang begitu ya Bapak Ibu. Memikirkan apa yang bisa aku lakukan dari sisa waktuku. Nah, kalau menurut Henry Nouwen nggak begitu. Apa yang dia katakan? Bagaimana aku dapat mempersiapkan diri menjelang kematian. Sedemikian rupa sehingga kematian menjadi jalan yang baru bagiku, bagi kita, untuk dapat mengirimkan semangatku dan semangat Allah kepada mereka yang kita cintai, serta mereka yang mencintai kita. Jadi bukan pada apa yang dapat aku perbuat. Beda ya paradigmanya, cara berpikirnya. Bagaimana aku dapat mempersiapkan diri menjelang kematianku, sedemikian rupa sehingga kematianku menjadi jalan yang baru bagi diriku untuk dapat memberikan semangat kepada teman-temanku yang masih hidup, anak cucuku, keluargaku. Dan selain semangatku, semangat Allah. Kepada yang mereka mencintai aku ataupun aku yang aku cintai. Jadi poinnya bukan sisa hidup untuk berkarya apa, tetapi lebih kepada semangatku yang aku kirim dan semangat Allah. Nah ini cara pandangnya Henry Nouwen. Beda ya. Terus tantangan terbesarnya bukan bagaimana, bukan bagaimana, bukan saja untuk hidup dengan baik, tetapi juga untuk mati dengan baik.
Karena biasanya orang tua kita memberitahukannya, kamu harus begini, begini, begini. Biar nanti kalau udah dewasa sukses. Jadi anak pinter, apalah gitu. Ya kan? Bagaimana untuk hidup dengan baik. Tapi orang tua kita jarang memberitahu. Ini loh yang kamu harus lakukan selain hidup untuk menjadi hidup yang memperoleh hidup yang baik, supaya kamu nantinya mati dengan baik. Betul nggak, ibu-ibu, bapak ibu? Pernah nggak kasih tahu anaknya, nak, begini loh supaya nanti kamu bisa mati dengan baik? Ada nggak Nggak yang pernah. kasih tahu gitu? Kayaknya Hah? nggak pernah deh, Pak. Nggak pernah. Belum pernah. Baru tahu sekarang sama Pak Loki. Oh ini saya karena dikasih buku Bu Hilda. Jadi ini bukan pikiran saya tapi Henry Nouwen. Jadi beda ya. Saya juga senang gitu begitu terima buku ini. Wah menarik ya. Nggak seperti orang kebanyakan nasihatin anaknya. Ini loh kamu sekolahnya nanti di Harvard ya. Atau Oxford, Cambridge, apa deh. Nanti kamu S2-nya di sana, S3-nya di mana gitu. Tapi jarang sekali. Nah ini langkahmu untuk mendapatkan kematian yang baik. Anaknya juga protes. Emangnya aku sudah mau mati, Pak? Mah, baru usiaku baru sekian. Ya nantinya gitu kan, bukan sekarang mati. Oke, itu tantangan terbesar. Berarti sekarang Bapak Ibu masih bisa ngasih tahu pada anaknya, cucunya, cicitnya. Dulu nenek, kakek ngasih taunya begini kan. Kamu harus sekolah pintar, nggak boleh nyontek. Nah, kebetulan anak saya sekolah di Katolik, Canisius ya. Nah itu, kalau nyontek ketahuan sekali dikeluarin. Memberi contekan kepada temannya juga dikeluarin. Mencontek juga dikeluarkan. Sekali doang. Nah, itu keras ya. Sampai di apa gentingnya itu ditulis be honest. Besarnya minta ampun. Pasti Bapak Ibu yang cucunya di situ tahu semua. Nah, anak saya yang perempuan di Ursula juga begitu. Ketahuan bablas gitu. Jadi harus jujur kan. Jadi kita harus jujur juga kepada anak cucu suami istri kita. Memberitahukan begini loh cara mati yang baik. Perkara dia protes atau enggak, kita berikan pemahaman. Ya pasti mati kan. Daripada mati tanpa persiapan, mendingan pakai persiapan yang baik. Karena hasilnya pasti lebih baik. Meskipun kelihatan aneh ya, biarin aja. Coba kita lakukan yuk kepada keluarga kita. Oke, kita lanjutin ya. Henry Nouwen mengatakan begini. Dia itu mencari-cari pindah-pindah tempat bertapa istilahnya, tanda petik. Di apartemen lantai berapa atau berapa yang sunyi gitu. Karena dia mau nulis buku atau pindah negara dan sebagainya. Bukan di padang gurun seperti Yohanes Pembaptis. Ini bertapanya di tengah kota. Dari kesibukan. Mungkin di Swiss atau yang di Belgia yang di daerah peternakan itu kan lumayan sepi ya. Cuma dengan lonceng sapi. Supaya dia bisa konsentrasi. Karena dia penulis kan. 39 buku dan ratusan artikel. Dan itu diwajibkan. Karena dia profesor kan. Ya. Ada tuntutannya juga. Untuk nilai kreditnya. Profesor di banyak universitas lagi. Dan top-top semua. Suatu ketika dia ke rumah temannya. Dapat tempat pertama di lantai 3. Untuk dia sendiri. Jadi rumah itu 3 lantai, yang bawah untuk temannya, yang lantai 2 dikontrakkan, yang lantai 3 untuk Henry Nouwen. Mandi, ada kamar mandinya kan, tidur, dapur. Jadi seperti ya padang gurun begitu. Dia mengatakan begini, kesunyian, kan berarti sepi ya. Kalau kita di paroki gitu, ini kan pastor. Di paroki kan ada pastor paroki, ada pastor rekan, macam-macam deh gitu ya. Ada diakon, ada temennya lah gitu. Ada satpam, security gitu. Ini kan nggak ada. Kesunyian di luar membuahkan kegelisahan di dalam. Ini Bapak Ibu ngalamin atau enggak, saya nggak tahu.
Kesunyian di luar membuahkan kegelisahan di dalam hatinya dia. Di dalam hati. Dia sampai mengatakan begini, apa yang harus ku perbuat? Manakala tak ada sesuatu pun yang dapat ku perbuat. Aku nggak berguna. Sekarang ini aku dihargai karena aku berguna. Memberikan suara untuk kur, misalnya. Apalagi ketua lingkungan, ketua paroki, DPH, macam-macam ya. Ketua komunitas. Jadi ada kegunaanku. Ya kalau aku tuh sudah nggak berguna bagaimana? Kalau Metusalah tadi umurnya 969, apa masih bisa jalan itu ya? Mengerikan sekali kan? Tulang dan kulit mungkin atau bagaimana? Kalau orang sudah merasa dirinya nggak dipakai, anak cucuku punya kesibukan sendiri, punya perusahaan, dokter, lawyer, insinyur apa gitu ya. Aku ditinggal di rumah. Mungkin dengan suster atau siapa gitu, pembantu. Dan pada waktu dia di kamar sendirian, karena tergeletak, sunyi sekali. Kita di sini ramai di Zoom. Maka ada seorang pastor mengatakan, kalau di gereja itu ada seorang anak kecil menangis menjerit, itu bagus. Saya kaget loh. Bahkan mengganggu dalam hati saya, mengganggu orang lain berdoa. Ternyata cara pandang pastor itu berbeda. Berarti gereja ini hidup. Ada anak kecil, tidak manula semua. Katanya dia begitu. Eh, Yesus juga suka dengan anak kecil. Oh iya benar. Nah, mungkin Hedron sepaham dengan ini ya. Nah, kalau sunyi sekali gitu, mending masih ada umatnya. Kalau sendirian, masak sendiri, dimakan sendiri, buat teh sendiri, seperti padang gurun. Zaman sekarang, bukan zamannya Yohanes Pembaptis. Jadi apa yang harus kuperbuat bila tidak ada seorang pun menuntut perhatianku? Perhatianku sudah nggak dibutuhkan oleh siapa-siapa. Aku berikan pun ditolak. Perhatian loh, kasih. Ditolak, nggak perlu. Katanya, perhatianmu nggak perlu. Kakek tua, nenek tua, aku sudah dapat dari pasangan hidupku, udah cukup. Happy ever after. Pernah ngalamin gitu nggak? Ini tambahan dari saya ya. Maksudnya bukan hanya orang ngomong begitu. Terus apa yang harus kuperbuat? Aku harus berulah bagaimana? Bila tidak ada seorang pun yang menuntut perhatianku. Jadi eksistensinya ada atau tidak ada, seolah-olah tidak berpengaruh. Ya ke panti jompo aja kali gitu ya. Punya teman-teman seusia. Anaknya tidak anaknya tidak berbakti. Apa yang harus kuperbuat bila tidak ada seorang pun yang menuntut perhatianku atau memintaku berbuat sesuatu untuk membuatku merasa berharga. Terus juga bisa apa-apa. Malah nyalain HP, geser cari YouTube aja bingung dia. Kalau ketekan tombol yang lain kan lari kemana gitu ya. Mau balik udah susah, bingung. Tekan tombol yang mana ini? Gimana bisa berguna untuk orang lain? Malah merepotkan orang lain. Tepatnya begitu kan? Pada waktu Hendrino di lantai 3 itu tanpa HP, tanpa telepon. Bapak Ibu bisa bayangkan, tanpa WA, Bu Hilda, Bu Ros, nggak Japri, Bulani nggak pernah ini ngirim pesan atau apa ya eh, motivasi pagi hari dan sebagainya. Sunyi, tanpa sosmed, nggak ada Facebook, nggak ada IG, nggak ada email, nggak ada laptop. Bagaimana ya? Mungkin terasa menit-menit dan jam-jam hari-hari itu menjadi persis Yohanes Pembaptis. Iya,
Yohanes Pembaptis itu di padang gurun kan. Lah temannya siapa itu? Hidup asketis seperti itu. Kalau dia memang diutus Tuhan membuka jalan hidup asketisnya. Henry Nouwen memilih pertapaan itu, padang gurun itu untuk menulis buku. Lah kalau kita sekarang, maksud saya ke refleksi ke masing-masing. Mau begitu kah? Nyaman kah? Kalau saya punya Ternyata Bapak Ibu. mainan pohon, Pak. Kenapa? Kalau saya punya mainan, Pak, Nini, pohon, kebun. Nah, ada aktivitas bercocok tanam. Iya, iya, Guntingin dahan-dahan atau apalah. iya. Bonsai atau apapun lah ya. Dikasih buahnya. Buahnya juga banyak, Pak. Nah, nanti saya Daun-daun mampir. yang buat bisa. Ambil, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu karena Bu Nini sehat. Puji Tuhan. Seorang di Amin, luar Pak. sana, amin, di luar eh, Zoom ini yang sakit stroke, nggak bisa jalan. Nenek saya nggak bisa jalan, terbaring terus. Itu gimana? Makanya di luar sana banyak yang minta eutanasi, ya, apa untuk hak untuk mati. Karena sepi, ditinggal oleh anaknya ke mall, ke bioskop, ke nggak tahu ke kantor gitu. Semua punya aktivitas. Paling susternya. Susternya main WA. Asik sendiri susternya. Jadi sepi beneran. Karena nenek ini, kalau orang udah tua, biasanya mengulang-ulang cerita. Karena kan atrofi, menyusut otaknya ya. Jadi dia mengingat sedikit. Yang diulang, yang dia ingat. Yang dengerin bosan. Menurut Henry Nouwen, ternyata tempat sepi tadi adalah tempat terbaik untuk bisa bersahabat dengan kematian. Jadi, kalau saya nggak seneng ya, kalau lagi, ya ini begini, saya kan sudah tua tapi harus bekerja karena anak saya banyak, masih kecil-kecil. Lelah sekali gitu ya, karena maraton gitu kan, setiap hari tidur 4 jam, 4,5 jam. Rasanya kepengen ke puncak atau kemana deh gitu, ke Bandung, udah diem aja dalam ruangan. Mau lari dari keadaan sekarang. Begitu sampai puncak, Kota Bunga atau dimanapun. Seminggu Pengen aja, pulang. bosan, Bosan pengen pulang, bosan, Pak. pengen pulang. Kembali ke habitatnya. Tetapi yang berguna untuk bersama kematian itu yang sepi itu, Bu. Bukan yang hingar-bingar ramai itu. Ke CP atau ke Pacific Place. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti sering ke Pacific Place gitu kan. Tapi kan Tahu saya. kalau mengurung di dalam kamar meditasi sendirian itu berkawan dengan keheningan. Kalau saya sesekali oke, kalau setiap hari sekian jam itu mungkin belum bisa gitu. Jadi kesunyian dan kesendirian mengundang kita untuk secara bertahap melepaskan suara-suara di luar. Secara bertahap ya. Gradually membuat yang suara-suara tadi, sapaan dari cucunya, cicitnya pulang sekolah atau pulang kantor atau apa deh gitu ya. Pulang praktek di rumah sakit karena cucunya dokter dan sebagainya. Ah, suara-suara di luar tadi, siapapun sumbernya, dengan hilangnya itu menjadi sunyi. Padahal suara-suara itu memberi perasaan sejahtera. Oh, cucuku masih ingat Udah aku, pulang. ya, seperti itu. Kalau kita buang kondisi itu, menjadi bagaimana kalau sepi? Sebentar ya.
Maaf Bapak Ibu, maaf. Nah, justru Henry Nouwen, ya, Henry Nouwen mengatakan bahwa kita harus mulai mengurangi suara-suara di luar tadi yang menimbulkan kesejahteraan. Itu sebagai suatu persiapan. Susah atau mudah Bapak Ibu? Kadang susah, Pak. Susah ya. Karena kita tidak mencari apa ya, penghargaan lagi. Mau dihargai, nggak dihargai, sudah nggak pengaruh. Padahal banyak orang yang kalau nggak dihargai itu marah. Nggak sopan lu, nggak hormat. Kacang lupa pada kulitnya, apa udah macam-macam. Nah, sekarang dibalik. Kita harus menyukai keadaan seperti itu. Iya, emang betul, Pak. Saat dia, Henry Nouwen, duduk sendirian, dia menyadari betapa tidak siapnya dia untuk mati. Jadi Henry Nouwen ini matinya karena serangan jantung. Tapi dia tulis ini sebelum. Dia mati pada waktu ke Rusia untuk berpartisipasi dalam pembuatan film Return of the Prodigal Son. Kembalinya anak yang hilang. Dia kena serangan jantung di situ. Nah, ini ditulis sebelum itu. Dikatakan bahwa saat aku duduk sendirian, aku menyadari betapa tak siapnya aku untuk mati. Jadi pastor pun takut mati ya. Kesunyian dan kesendirian apartemen yang nyaman ini cukup untuk membuat aku sadar akan tidak kemauanku melepaskan kehidupan. Meskipun begitu, aku harus mati. Entah berapa lama, ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita harus bersiap dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu? Tugas pertama adalah menjadi seperti seorang anak kecil kembali. Mendapatkan kembali masa kecilku. Ini kan suatu siklus. Bayi lahir tidak berdaya. Tua, renta, di umur tertentu, juga nggak berdaya. Kembali untuk menjadi seorang anak kecil. Untuk mendapatkan masa kecilku. Tapi beda, masa kecil yang dulu kan bayi. Waktu lahir di rumah sakit. Sekarang mungkin di rumah sakit, tapi masa kecil yang tanda petik tua gitu ya. Masa kecil kedua. Ini sepertinya sulit. Karena kita menjadi post power syndrome. Tadinya aku pemimpin perusahaan. Aku CEO, direktur, apa nih gitu. Manajer. Kok sekarang nggak ada apa-apanya. Dikatakan begini. Meski begitu menjadi seorang anak kecil. Yang dimaksud adalah masa kanak-kanak kedua. Yang pertama waktu lahir ya. Ini masa kanak-kanak kedua. Jadi persiapannya menjadi seperti anak kecil. Itu untuk mati dengan sebaik-baiknya. Maksudnya bagaimana? Yesus pernah berbicara mengenai masa kanak-kanak kedua. Maksudnya pada waktu kita sudah invalid di usia tua. Di kitab Pengkhotbah. Itu segala sesuatu ada waktunya. Gitu. Ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk mati. Itu di kitab Pengkhotbah ya. Tapi kalau Yesus, kan perjanjian lama ya Pengkhotbah, mengatakan begini. Sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil Ya, ini, itu tutupnya, no. Aduh bocor ini ya, Bu Mai mesti ditutup itu mic-nya.
Oke. Yesus mengatakan begini di Matius 18 ayat 3. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan jadi ada dua hal ya, bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Nah, Henry Nouwen ini memaknai menjadi seperti anak kecil ini. Sebelum membaca ini, saya memaknainya adalah orang yang mengandalkan orang tuanya, mengandalkan Tuhan. Anak kecil kan nggak peduli itu orang tuanya itu kerja sebagai apa, direktur, manajer atau staf, gajinya berapa, besok makannya dengan apa lauknya. Saya dulu waktu kecil nggak mikirin, yang penting besok makan apa nggak tahu. Betul-betul mengandalkan orang tuanya. Itu yang saya pahami sebelum baca buku dari Bu Hilda ini. Tapi si Henry Nouwen mengatakan, ini maksudnya Yesus itu untuk menjadi seperti anak kecil itu ya, anak-anak kedua itu yang sudah invalid, orang tidak membutuhkan, nggak bisa apa-apa, hanya mengandalkan Tuhan. Ini saya katakan tadi, Henry Nouwen ini jangan-jangan devosan ya. Andai kata bukan devosan pun, berbahagialah kita. Karena yang kita aktivitas di komunitas ini sudah 100% benar pendapat saya. Jadi kita nggak akan masuk dalam kerajaan surga, kata Yesus di Matius 18 ayat 3. Ya kan? Kalau tidak seperti anak kecil ini. Maka Henry Nouwen mengatakan, jadilah seperti anak kecil. Apa karakteristik anak anak kedua ini? Maksudnya di tahap tua ya. Pertama ya waktu kecil. Yaitu berkaitan dengan ketergantungan yang baru. Kalau anak kecil kan ketergantungannya dengan orang tua itu ya dulu. 20 tahun pertama kan SMA, kuliah S1 kalau 3 tahun atau 4 tahun bachelor. Setelah 20 tahun mau mandiri semandiri-mandirinya. Nyicil rumah, mobil, kepengin kawin dan seterusnya. Tetapi 40 tahun kemudian, saya umur 20 ya, lulus SMA umur 17. Kuliah 3 tahun, umur 20 lulus, umur 21 cari kerja. Mau mandiri kan, 40 tahun dari itu, umur 60. Seperti saya ini umurnya hampir 60. Ngapain coba? Ya kalau saya terpaksa kerja. Tapi 40 tahun dari kemudian, puji Tuhan saya, Tuhan tahu kerjaan saya masih banyak gitu, dikasih sehat, puji Tuhan. Mulai gangguan-gangguan kesehatan. Jadi kalau Noel mengatakan 20 tahun pertama ini, tapi 40 tahun sejak 20 tahun atau umur 60, mulai balik anak-anak lagi. Jadi masa jayanya itu 40 tahun doang. Kalau orang bilang hidup mulai umur 40, life begin at 40. Namun enggak, bilang 20 sampai 60. Berikutnya kamu tergantung lagi menjadi seperti anak kecil. Semakin muda usia kita, banyak orang yang kita butuhkan supaya kita hidup. Waktu kita bayi kan ASI lah, bubur dan sebagainya. Banyak yang kita butuhkan orang-orang ya. Untuk vaksin ya, dokter dan sebagainya. Pas lari jatuh, benjol kepalanya, di ronsen, MRI, dan macam-macam. Banyak orang kita butuhkan. Nanti di usia tua juga banyak orang yang kita butuhkan. Siklusnya balik. Jadi kehidupan itu merupakan jalinan rangkaian dari satu kebergantungan ke kebergantungan yang lain. Ini sudut pandang dari Henry Nouwen. Itulah yang misteri yang dinyatakan Allah melalui Yesus. Lahir di palungan, berakhir di Kalvari. Ya, Yesus mau menjadi manusia karena kealahannya 100% Allah, 100% manusia ya.
sangat tergantung pada Bunda Maria dan Santo Yosef, dikejar-kejar lari ke Mesir, dan seterusnya. Pada waktu dia didera, itu juga ketergantungan. Dia korban pasif. Karena memang untuk menyelamatkan dunia ya. Jadi umurnya nggak seperti Noah katakan kan, karena Yesus 33, jadi 20 tahun pertama, tapi kalau Yesus sampai 27 atau 30 gitu, kemudian 3 tahun berkarya dan berakhir. Jadi masa jaya orang bisa 40, Yesus cuma 3 tahun. Singkat kan ya. Jadi Yesus banyak masa ketergantungannya. Bapak Ibu, hidup apapun yang dialami oleh Yesus, ajaran maupun teladan hidupnya, itu teladan untuk kita. Full. Mungkin banyak yang belum kita pahami. Tetapi semuanya berarti. Jadi kebergantungan Yesus di tahap kanak-kanak pertama maupun ke tahap kanak-kanak keduanya dia sama. Menunjukkan teladan bagi kita. 2 buah ketergantungan dan 3 tahun berkarya mandiri. Keluar masuk Betsaida, masuk ke mana-mana ya, Galilea, Tirus, Sidon, Gerasa. 3 tahun saja. Jadi itu suatu teladan juga, kebergantungan, freedom, kebergantungan. Si Noon mengatakan, di dalam sekejap, Noon mengetahui bahwa semua kebergantungan manusiawi tergantung, terbenam, tertanam di dalam kebergantungan ilahi. Dan kebergantungan ilahi itu membuat proses kematian menjadi bagian yang dikehendakin Allah. Ini kalimatnya memang makanya dia harus secara spiritual ya. Kebergantungan kepada orang lain. Jadi ininya begini, kebergantungan kepada orang lain menimbulkan sikap perbudakan. Semakin seorang tergantung pada orang lain, semakin dia diinjak atau diperbudak. Tetapi semakin dia bergantung pada Allah, semakin dia merdeka. Berlawanan ya. Yesus engkau andalanku. Semakin kita mengandalkan Tuhan, kita semakin merdeka. Merdeka ya. Tetapi kalau mengandalkan manusia, Kita jadi makan minta, minum minta, rumah numpang, BBM untuk motornya minta separuh 50% atau apa, ini ilustrasi. Nggak disebutkan di buku itu. Ini tambahan dari saya. Jadi kebergantungan pada manusia menimbulkan perbudakan. Ini seperti negara aja deh. Kalau kita bergantung pada Amerika, tarif impornya menjadi bagaimana kan dia yang ngatur. Baik di skala kecil maupun skala raksasa ya negara. Sama aja. Amerika itu sangat bergantung pada Israel. Berbalik ya. Negara kecil, tapi dalam Alkitab memang kaya raya, super kaya. Itu bank-bank di Amerika itu isinya duit orang-orang Yahudi. Jadi kebergantungan itu menimbulkan perbudakan. Kalau pada manusia, kalau pada Allah menimbulkan kemerdekaan. Ketika kita tahu bahwa Allah merengkuh kita, memeluk, merengkuh itu memeluk kita dengan aman, dengan hangatnya. Gampangnya gini, ibu-ibu kan pernah hamil, bagi yang hamil ya, bagi yang menikah, dan menikah bagi yang ingin anak. Itu kan anak itu enak sekali dalam rahim. Dibawa kemana-mana, ke toilet ya dibawa, tidur dibawa, ke pasar dibawa, di pesawat ya dibawa. Aman, sentosa. Ya kan? Dirahimi oleh Allah. Sudah paling enak. Kalau kita tuh dirahimi oleh Allah. Dalam rahim Allah, dalam kerahiman Allah. Seperti bayi di dalam
rahim ibunya. Kebentur pun ada air ketuban. Bempernya gitu ya. Jadi nggak terbentur. Karena berenang di dalam. Jadi alangkah tepatnya kalau kita itu menjadi devosan kerahiman ilahi gitu maksud saya. Ada Andy Norman ini mengatakan begini Bapak Ibu. Kalimatnya dia ada kalimat yang begini. Kita meyakini kebergantungan kita yang paling intim kepada Allah. Ketika kita meyakini kebergantungan kita yang paling intim kepada Allah, bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai karunia. Karena kan kita cara pikir manusia. Saya tergantung pada buros. Implikasinya sikap buros terhadap saya. Nanti kalau saya tergantung pada Allah, dikit-dikit berdoa, dikit-dikit minta, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit ngobrol, Allah memperlakukan aku bagaimana? Nah, beda kan? Harusnya beda, tapi biasanya orang membawa stereotip begitu. Kebergantungan kita yang paling ini pada Allah bukan sebagai kutukan. Oh, kamu apa-apa minta pada Allah, nggak bisa mikir sendiri apa? Nggak punya akal budi apa? IQ-nya kurang ya? Nah, jadi Karunia. bukan sebagai kutukan ya, tetapi sebagai karunia. Bagaimana memandang apapun yang bergantung pada Allah itu sebagai suatu karunia. Di situ kita dapat menemukan kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Nah, ini tadi disebutkan kan, bergantung pada Allah malah merdeka. Tuhan itu malah senang kalau kita bergantung pada Dia. Justru nggak senang kalau bergantung pada diri kita sendiri. Gimana ayatnya? Terkutuklah orang yang Diri, mengandalkan diri dirinya. dan manusia. Terkutuk malah. Karena sombong. Aku bisa ngatasi semua masalah. Ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah aja aku bisa. Super gitu ya. Karena pinter, kaya lagi. Dia bisa memperkerjakan ribuan profesor kan. Jadi semua masalah ya bisa. Tapi kan jiwanya nggak bisa menggantungkan pada profesor. Kemerdekaan karena kita mengandalkan Tuhan yang mendalam memampukan kita menghadapi musuh-musuh kita. Aduh maaf nih, Bu Ros sudah jam 9 ya. Bagaimana ya kita? Apa Ini nanti boleh baru sesi depan doang. Nggak apa-apa sesi deh. kedua. Saya serahkan kepada Ibu. Saya nurut saja. Mau dilanjutkan, oke, sampai jam sekian. Itu pun nggak akan selesai karena bukunya kan Ya, pasti nggak saya akan cuma selesai. ya, Tapi kalau memang ingin bagus ya Pak Loki, asik dengerinnya. Bagus. kalau merasa berguna boleh saja. Berguna Mungkin Kalau banget. mungkin kurang 15 berguna, menit lagi boleh, apa Ibu-ibu? ini? Pak Loki nggak apa-apa? Atau 2 seri. Iya, Oh ya pasti, dibikin 2 Bu Hilda seri. benar. Pasti 2 pasti nggak seri aja mungkin. lebih komplit. Nanti aja sekali lagi. Bu Ros dan Bu Hilda itu benar. Mau ditambah 15 menit tetap nggak bisa satu Iya, seri. Nggak maksud Wah ini saya panjang Bu. Maksud Jadi saya ini 2 15 kali menit aja, nggak say. selesai. To Nah, be nanti continue. continue. Betul. Nah yang Ya, boleh. Yang sekarang mau diakhiri atau mau ditambah, monggo. Saya ngikut saja. Mau apapun Jangan oke. diakhirin. Ya, Bang akhirin ya, jam continue. 9. Bagaimana? Akhirin aja. Bagaimana Bu Terserah Bu Ros. Hilda? Saya sih ikut aja. Akhirin aja udah jam 9. Nanti seri keduanya. Seri kedua To be lanjut Oh, gitu, iya. Pak. Iya. Ya sudah Pak Loki, nggak usah tambah 15 menit. Saya Nggak nurut usah aja. usah 15 menit juga. Bulan Bang depan, Loki. bulan depan kita lanjut. Oke, baik. Bisa nggak sih? Ini udah minggu keberapa sih kita? Ini minggu keempat, Senin depan? kelima. Bisa nggak kelima? Pak Loki?
Ya ampun Tuhan aja nih, jangan mandi oma. Aku udah mandi 2 kali. Tanggal berapa Bu? Maaf Bu. Kayaknya tanggal 1 deh. Tanggal 29 ya. Hari ini tanggal Tunggu. 22. 22. Sekarang 22, Pak. 29 hari Eh. Senin tuh. Saya Jadi lihat jadwal dulu 29. ya. Saya lihat jadwal dulu ya Bu. Dan Ya, jadwal kalau dulu. enggak jadwal kalau Pak Loki sibuk, jadwal Pak Loki bulan depan lagi enggak Boleh. apa-apa Jadi teman-teman. terima Kalau kasih. bisa tanggal 29. Saya akan lihat karena kan banyak ini masih BKSN dan lain-lain. Jadi Oke. saya akan lihat dulu nanti. Kita kan badannya lu tuh. Kalau memungkinkan 29. Dia dulu ya. Kalau nggak memungkinkan saya Tapi sorry loh, 29 aku ada itu rekoleksi. Saya juga maaf saya keluar kota nggak bisa. Nah, apa 29. tanggal lain ya? Nanti kita bahas. Iya, Oktober aja. Oktober itu nggak bisa. Bulan depan. Kita pakai WA nanti. Oke. Tektokan cocoknya kapan, Oke. sebaiknya kapan. Tapi saya mohon pendapat satu. Ini berguna, menarik apa enggak? Tapi kalau enggak kan kita bisa ganti topik gitu maksud saya. Berguna. Jadi kita lebih Berguna yakin banget. lagi. Berguna banget buat Berguna nenek-nenek. banyak, Mbak. Berguna banget. Buat persiapan. Buat semua, Oh. Buat Bu. persiapan Pak Loki. Ya, monggo. Kalau memang dirasa berguna, kita tetap topiknya ini. Aku Iya, Tidak. bagus Pak. sangat berguna bagiku. Ya. Kita jadi Tergantung yang makin lain. berani ya. Kalau Yakin kalau gitu. nggak salah si Noven ini nulis tentang the greatest Gift. itu pada saat di lantai 3. Iya. Dia Betul. menulis buku ini. Halo, Ki. Iya, betul. Iya, dia